Membangun bisnis untuk dijual. Hai, selamat datang di channel YouTube Ngeteh. Saya ingin membahas 3 hal menarik dari buku Build to Sell karya John Warrillow. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru saja melihat video ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Pernahkah kamu berpikir untuk membangun bisnis sendiri karena merasa tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan hal-hal yang diinginkan serta income yang terbatas? Hal ini sering banget terjadi pada banyak orang, sudah bekerja di bidang tertentu atau memiliki pengalaman bertahun-tahun. Kemudian mereka cukup percaya diri untuk membuka bisnis. Di sisi lain, faktanya banyak owner bisnis yang gagal merealisasikan mimpi mereka dikarenakan melewatkan strategi-strategi penting dalam membangun bisnis. Nah, apa saja strateginya? Mari kita bahas di buku ini. Yang pertama, fokus pada satu jenis layanan. John Warrillow mengilustrasikan tentang Alex yang memiliki agensi desain. Ketika banyak orang mencoba menggarap apapun yang mereka bisa, ada baiknya untuk tetap memiliki spesialisasi. Misal, kita mendirikan brand yang menjual donat. Ya, jual donat aja sebagai kekuatan utamanya. Atau kalau seperti Alex, meskipun dia bisa menerima order mulai dari mendesain brosur, copywriting, SEO, dan mendesain logo, Alex harus memilih salah satu yang terbaik di antara itu. Dan Alex memilih untuk berkonsentrasi membuat logo. Hal ini karena selain brand yang kita akan lebih gampang dikenali orang, saat kita merekrut karyawan juga lebih gampang. Para talent yang kita rekrut menjadi karyawan pun lebih fokus dan bisa berkembang untuk memberikan hasil terbaik, dibanding jika mereka menjadi generalis, bisa banyak hal tapi kualitas yang diberikan hanya standar aja. Ini akan mengurangi daya saing brand kita di market. Yang kedua, bisnis yang memiliki sistem. Dalam jangka panjang, tentu kita tidak mungkin terus-menerus mengawasi usaha kita dari hulu ke hilir. Apalagi jika kita berniat untuk ekspansi dengan menambah karyawan atau membuka cabang. Ini akan sangat memakan banyak waktu kita. Selain itu juga, ketika kita mendelegasikan pekerjaan ke orang lain, tentu kita harus memastikan bahwa kualitas yang dihasilkan tidak berkurang. Makanya, kita memerlukan sistem yang bisa berjalan dengan sendirinya. Sistem yang memastikan bahwa bisnis tetap bisa berjalan dengan efektif meskipun pemilik bisnis tidak mengambil andil secara penuh dalam proses produksi. Sistem yang baik akan memberikan waktu lebih untuk berkonsentrasi pada hal lain, misal seperti pengelolaan karyawan, pembiayaan, atau partnership dan juga ekspansi. Yang ketiga, jangan bergantung pada satu klien besar. Ketika pertama kali mendapatkan klien atau dalam kurung ikan besar, kita cenderung bergantung pada mereka untuk menopang cash flow yang ada. Ini sangat berisiko. Mengapa? Bayangkan jika klien ini terlambat bayar. Betapa pusing kita membayar gaji bulanan karyawan dan juga biaya-biaya operasional lainnya seperti biaya sewa. Belum lagi biaya-biaya produksi. Hal ini tentu akan mengganggu manajemen mengambil keputusan dalam jangka yang panjang. Oleh sebab itu, penting sekali untuk tidak bergantung pada hubungan-hubungan yang sempit. Seperti ini, kita harus dapat mendiversifikasi portofolio klien yang kita miliki untuk memastikan perusahaan dapat stabil dalam jangka panjang. Selain itu, ketika kita ingin menjual perusahaan kita, langkah ini akan lebih menarik di mata pembeli dibanding cash flow perusahaan yang hanya bergantung pada klien-klien spesifik. Klien tidak akan pernah tahu kamu fokus tentang spesialisasi sampai kamu mengatakan tidak pada proyek lain. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa memberikan like dan komen apa hal menarik dari buku ini. Share juga agar orang-orang terdekatmu juga bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Willy dari Ngeteh, sampai jumpa di video selanjutnya.